Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Halo Sobat Tani. Prinsip dasar membangun tanah yang tangguh di era perubahan iklim seperti ini. Supaya apa? Tanah kita tahan cuaca ekstrim. Tanah yang kita miliki. Monggo kita bersama-sama berdiskusi, mencarikan solusi di cuaca seperti ini. Tentunya di pertanian kita ada beberapa kasus, ada beberapa informasi. Ada 5 sumber yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih dulurku semua yang sudah hadir. Salam ceria, dipayung kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo, yang pertama adalah struktur gembur. Supaya tanah kita memiliki ruang, memiliki pori-pori, dan bisa untuk sirkulasi udara. Dan nanti tanaman yang ada di atasnya supaya tumbuh dengan subur sesuai harapan kita. Dan yang kedua, tentunya harus banyak mengandung bahan organik. Supaya apa? Supaya tanah kita itu gembur, subur, dan bisa kita artikan seperti spons, bisa menahan air di saat musim kering, musim kemarau. Dan apabila di cuaca hujan seperti ini, kita juga harus mengonsep, betul-betul mengonsep drainase saat turun hujan tidak menentu. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu menjaga biologis yang aktif, seperti menjaga mikroorganisme, bakteri yang membantu kita, membantu tanaman kita untuk mengikat unsur hara. Ada juga yang namanya cacing tanah, supaya di sana banyak hidup cacing tanah di sana. Cacing tanah bisa membuat rongga-rongga di dalam tanah kita untuk membuat sirkulasi oksigen di dalam tanah. Jadi langkah-langkah praktis dan sejak awal seperti di sampul saya, di judul saya, di deskripsi saya, semuanya sudah terjelas, sudah terpampang jelas di sana. Monggo kita belajar saling bertukar pengalaman. Apabila yang merasa kurang, nanti supaya tertutupi di kekurangan kita itu. Jadi langkah awalnya itu adalah teknik penggemburan mekanis yang menggunakan hand traktor. Itu yang pertama. Karena apa? Kok hand traktor? Karena hand traktor itu bisa membalik lapisan tanah yang atas ke bawah sedalam lebih kurang rata-rata 20-30 cm. Jadi tanah kita itu menjadi mudah lagi, menjadi gembur lagi, menciptakan mikroorganisme baru yang ada di dalam tanah kita. Kalau kita memakai cangkul, no way, tidak mampu guys. Namanya kita membajak sawah, harus memakai peralatan yang gede, seperti yang di live saya yang sudah saya lakukan di live streaming saya. Dan yang kedua, tambahkan bahan organik, kompos, limbah peternakan, limbah hijau, bisa juga
bokasi. Bokasi itu limbah peternakan yang diolah dan difermentasi. Dengan kata lain namanya bokasi. Bokasi adalah bahan organik yang difermentasi. Itu semuanya adalah kunci utama. Ini adalah langkah-langkah yang sangat penting untuk membuat tanah gembur pada saat iklim tidak menentu seperti ini. Bisa juga kita aplikasikan, proses aplikasinya bisa juga kita tambahkan yang namanya biochar. Biochar terbuat dari emas hitam arang aktif, sekam bakar. Bahasa kerennya biochar. Campurkan 2 atau 3 ember per meter persegi, yang mana bertujuan dari awal tadi kompos untuk memperbaiki struktur tanah, dan biocharnya bisa untuk menahan air dan menyediakan makanan bagi mikroorganisme yang menguntungkan di dalam tanah yang berasal dari bokasi tersebut, limbah peternakan tersebut. Jadi sangat penting sekali, semuanya harus kita padu-padankan. Kita selalu belajar dan selalu belajar berinovasi supaya dalam perekonomian, pertanian, usaha tani kita bisa sesuai dengan harapan. Dan jangan lupa gunakan juga pembenah tanah soil kondisioner alami. Jadi bukan hanya sampo saja namanya kondisioner, bukan hanya sabun, bukan hanya sampo. Di usaha pertanian kita juga ada bahasa-bahasa yang sama dengan bahasa kehidupan kita. Dan juga bisa kita aplikasikan juga dengan yang namanya zeolit. Zeolit itu atau pasir malang. Untuk tanah liat berat, tanah liat yang namanya tanahnya biasanya bacar, becek dan lain sebagainya, tambahkan seperti itu. Pasir malang juga bisa, banyak juga sudah beredar di toko-toko pertanian juga banyak. Dan itu untuk membuat dan itu untuk mengikat porositas dan drainase tanah supaya tanah tidak tergerus dengan air. Dan juga bisa kita aplikasikan namanya kapur pertanian atau dolomit atau kalsit. Jika tanah Anda terlalu asam, taburkan sesuai dosis. Semuanya ada di deskripsi, nggih, dulurku semua. Monggo bisa kita koreksi, kita lihat di deskripsi. Jadi yang terakhir adalah untuk menghidupkan biologi tanah. Yang kalau kita sudah berbicara biologi, itu tentunya di sana ada makhluk hidup, binatang hidup, hewan hidup. Kalau di tanah-tanah biasa pekarangan rumah bisa kita buatkan namanya biopori, bertujuan untuk membuat sirkulasi di dalam tanah. Jadi ini semuanya bisa meningkatkan infiltrasi air hujan dan tempat hidup mikroorganisme, yang mana bertujuan untuk tanah kita lebih sehat, lebih gembur, dan ditanami segala macam tanaman bisa tumbuh subur. Dan juga bakteri dan cacing juga bisa menyuburkan tanah. Dan tidak kalah pentingnya lagi untuk menambah unsur-unsur tersebut, mikroorganisme itu, tambahkan juga pupuk hayati. Bisa kita pakai sendiri, bisa kita produksi sendiri. Ada, Mbak, siap. Tambahkan pupuk hayati. Kalau biasa sudah beredar di pasaran, itu namanya EM4. Itu juga ada. 1 liter harganya kalau tidak salah 25.000. 1 hektar membutuhkan 5 liter.
tidak terasa kan. Sebenarnya sederhana, untuk mengemburkan tanah itu sederhana. Tanah kita supaya sehat itu sederhana. Jadi supaya pupuk hayati itu untuk mempercepat proses pengomposan di dalam tanah. Apabila cuaca yang seperti ini, yang pertama, jadwalkan perawatan yang berkelanjutan. Buatkan data, buatkan tulisan dan lain-lain. Tahapan demi tahapan. Secara berkala. Untuk memonitoring usaha kita. Terima kasih Abah hadirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Jadi memang seperti itu guys ya. Dan tidak kalah pentingnya lagi, kita harus bisa mengerti, kita harus rotasi tanaman, yaitu sistem pergiliran tanaman untuk mencegah penurunan kesuburan dan untuk menurunkan kesuburan yang spesifik, mencegah penurunan kesuburan dan memutus siklus-siklus hama yang menyerang usaha kita di pertanian. Terima kasih saudaraku, sahabat-sahabatku, para petani, pekebun yang masih stay menonton live streaming saya ini. Sekali lagi, saya manusia biasa, banyak kekurangan untuk penjelasannya, tolong bisa dilihat di deskripsi. Sekali lagi, semoga bisa bermanfaat di live streaming saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di live saya berikutnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, petani hebat.